Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab dari kitab Kejadian. Hari ini kita sudah sampai di pasal 10. Nah, saudara-saudara, bagian ini cukup unik karena pasal 10 dari kitab Kejadian adalah daftar silsilah atau daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca secara keseluruhan pada bagian ini, dan memang kalau sudah sampai kepada silsilah, kadang orang pikir apa yang mau kita dapat ya. Nah, tetapi ini adalah bagian yang cukup penting, saudara-saudara, mengingat nanti kita akan melihat bangsa-bangsa yang dituliskan di dalam Alkitab yang kemudian ada perjumpaan dengan keturunan Abraham adalah bangsa-bangsa dari keturunan ini. Coba kita akan melihat satu bagian, yaitu dari ayat yang ke-1 pasal 10. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Jadi, saudara-saudara, memang seperti tradisi yang dituliskan pada bagian ini adalah anak-anak laki-laki ya. Walaupun ada satu dua kadang-kadang pengecualian, tetapi secara umum yang dituliskan adalah anak laki-laki. Yang pertama keturunan Yafet, ayat 2. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer berarti generasi ketiganya ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami cara penulisan Alkitab. Bagian ini dituliskan itu merupakan semacam pendahuluan saja dari sebuah kisah nanti yang penting yang terjadi di pasal 11. Nah, bukan berarti saudara-saudara pasal 10 ini adalah mendahului dari pasal 11. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena pada ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa bangsa-bangsa ini mempunyai bahasanya sendiri. Menurut kaumnya, menurut bangsanya. Jadi, saudara, ini adalah hanya menceritakan inilah keturunannya dan mereka punya bahasa sendiri. Bukan berarti saudara-saudara mereka sudah cukup banyak lalu mempunyai bahasa sendiri. Sebab pengacauan ataupun bahasa mereka menjadi bahasa masing-masing itu terjadi sesudah pasal yang ke-11. Nah, kita harus melihat ini semacam flashback ya. Musa yang hidup jauh sesudah itu menuliskan, yang pertama dia mau menuliskan mengenai daftarnya dulu, mengenai keturunan dari Nuh. Kemudian keturunan yang kedua dari Ham. Kita baca sudah-sudah keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Zapta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasuhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal bangsa Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya orang dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati
Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Nah, saudara-saudara, mengenai Ham ini ada yang menarik. Nanti kita akan bahas tentang Nimrod ya. Ini satu sosok pribadi yang unik. Nah, lalu kita lanjutkan sekarang keturunan Sem, ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Gad, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Seleh, Hasar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawela, dan Yobab. Itulah semua keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke Sefa, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Saudara-saudara, pertanyaan yang sangat umum yang ada di dalam ilmu pengetahuan mengenai bangsa-bangsa, kalau kita belajar dalam sejarah ataupun antropologi misalkan, itu adalah mengenai asal-usul. Sebenarnya bangsa-bangsa yang terserak, yang bermacam-macam yang ada di bumi ini, gimana awalnya? Saudara, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu berawal, tentu manusia yang ada di dalam bumi ini, yang ada di bumi ini, yang sudah ribuan tahun, tentu ada awalnya. Dan awalnya bagaimana? Nah, menurut kitab Kejadian, pasal yang ke-9 dan juga pasal yang ke-10 ini, saudara-saudara, ini didaftarkan mengenai bangsa-bangsa yang pertama yang menduduki bumi ini. Saudara-saudara, bagian ini disebut The Table of Nations ya, yang cukup terkenal, dan itu menjadi standar, menjadi pegangan ketika orang mulai memeriksa atau mau menyelidiki tentang asal-usul manusia atau bangsa-bangsa yang ada. Nah, saudara, memang banyak sekali ahli-ahli dari orang-orang yang mempunyai pemahaman evolusionis ya, orang-orang yang percaya kepada teori evolusi ataupun juga teori-teori tentang bangsa-bangsa yang lain, tidak percaya kepada The Table of Nations ini, yang menganggap bahwa daftar ini hanya catatan agama lah, adanya juga di dalam kitab suci. Tetapi saudara, belakangan ini justru yang mengherankan, orang kembali lagi melihat catatan ini sebagai sebuah daftar yang sangat akurat, sebagai daftar yang memang juga sangat tua, yang bisa menjadi rujukan ketika kita mempelajari mengenai asal-usul bangsa. Memang saudara, nanti kita akan melihat ada bangsa-bangsa yang agak susah ya dijelaskan. Apakah orang Asia Timur misalkan itu keturunan siapa? Nah, tetapi paling tidak saudara, kita melihat di sini ada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah orang keturunan Yafet, yang kalau di dalam Table of Nations saya nanti akan tampilkan, saudara, itu adalah orang-orang yang kemudian bermigrasi, berpindah ke Eropa, dan juga disebut Indo-Asia ya, mungkin orang India sedikit juga ke timur, jangan-jangan juga orang-orang di sekitar Asia Timur sampai ke negeri China. Nah, kemudian saudara-saudara,
keturunan Ham yang disebutkan di bagian ini sangat jelas, itu menduduki daerah Sinear, Mesopotamia, atau orang-orang di tanah Kanaan, ya, yang sudah pasti itu adalah keturunan dari Kanaan. Jadi daerah yang sangat subur, yang paling subur, saudara-saudara, itu justru ditempati oleh orang-orang keturunan Ham. Jadi saudara, kalaupun misalkan keturunan Ham ini kemudian nanti bermigrasi ke Afrika, agak keliru kita kalau kemudian selalu mengait-ngaitkan keturunan Ham ini adalah orang Afrika saja, orang Negro misalkan, ya. Lalu kemudian muncullah di Amerika itu pada abad ke-19 teologi yang menganggap bahwa karena Ham dan Kanaan dan keturunannya ini dikutuk, lalu kemudian orang-orang keturunan Sem, orang-orang Yahudi itu menganggap diri mereka orang yang diberkati dan boleh mengutuk, boleh memperbudak, memperhamba keturunan Ham, maka terjadilah perbudakan orang-orang Afrika. Nah, itu pembenaran secara teologis yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih dan orang-orang keturunan Israel mungkin di Amerika pada waktu itu, saudara-saudara, kemudian menjadi kelompok yang menjadi rasis sekali di Amerika, bahkan barangkali sampai saat ini. Ini adalah penafsiran yang salah dan membabi buta, ya, penafsiran yang bermuatan politik, mempunyai kepentingan politik. Tidak demikian. Orang-orang Ham, keturunan Ham itu tetap berada di daerah sekitar Mesopotamia. Dan tadi saya sudah sampaikan, saudara-saudara, ada hal yang menarik, yaitu mengenai Nimrod. Nimrod itu dikatakan adalah orang yang pertama yang membangun kerajaan. Dialah orang yang sangat berbakat di dalam kepemimpinan. Lalu dia kemudian menjadi raja. Dia bisa membangun sebuah kerajaan di tanah Sinear. Yang mula-mula kerajaan ayat 10 itu di Babel, Erek, Akkad. Dan ada kemungkinan, saudara-saudara, orang banyak bertanya, apakah kerajaan pertama itu ada di sana? Ya. Maksud saya yang kemudian mencatat di dalam sejarah. Kalau kita mengetahui sejarah itu kita mengerti sebagai sebuah kajian tentang apa yang dicatat. Ada kemungkinan catatan-catatan sejarah yang pertama itu ya di Babilonia itu. Apakah Nimrod itulah sebagai raja yang pertama? Banyak orang yang menganggap demikian. Ya, ada penelitian seperti itu. Tetapi itu di daerah Sinear. Nah, yang menarik, saudara, kenapa orang-orang keturunan Ham ini bisa menjadi kelompok masyarakat pertama yang membangun peradaban yang demikian besar, demikian maju, lebih maju dari saudara-saudaranya yang lain justru. Keturunan ini, Nimrod dan juga orang-orang sebangsanya itu bahkan adalah orang-orang yang sangat berkembang. Ada penafsir mengatakan, mungkin saja ini ada semacam ungkapan dari penolakan terhadap kutukan. Mereka menjadi bangsa yang dikutuk dan secara turun-temurun mungkin mereka mendengar kisah-kisah itu bahwa Nuh dahulu pernah mengutuk Kanaan, sehingga mereka akan berjuang dengan kekuatan mereka sendiri untuk menjadi bangsa yang lebih unggul, ya, kelompok bangsa yang lebih unggul daripada saudara-saudaranya. Ya, itu penafsirannya, bisa jadi demikian. Tetapi saudara-saudara, Nimrod dan juga bangsanya itu kemudian memang menjadi kelompok masyarakat yang sangat hebat pada waktu itu. Dan nanti kita akan lihat seluruh dunia akhirnya kemudian dibawa kembali ke Babel di pasal 11 pada waktu kita akan membahas Menara Babel itu. Memang itu menjadi pusat, jadi ibu kota. Nah, sudah kemudian hal yang ketiga mengenai keturunan Sem. Siapakah keturunan Sem? Keturunan Sem ini adalah orang-orang yang kemudian menduduki juga wilayah sekitar Babilonia. Jadi masih berdekatan, hanya mungkin sebelah utara. Kalau di sini digambarkan seperti bagian Irak, ya, Irak atau Syria kalau zaman sekarang. Dan sudah ada hal yang menarik pada bagian ini yang dicatat mengenai keturunan Sem itu adalah mengenai Peleg, ya. Saudara, kita lihat di bagian sini bahwa
ketika dituliskan tentang Peleg di dalam ayat yang ke-25, pada waktu itu nama yang seorang ialah Peleg. Eber ini punya 2 anak, Peleg dan Yoktan. Pada waktu Peleg lahir, pada waktu hidup, dalam zamannya bumi terbagi. Hanya sebegitu memang. Tapi apa artinya bumi terbagi pada waktu itu? Apakah pada waktu itu Peleg itu adalah keturunan yang keberapa dari Sem ya? Mulailah terjadi peretakan bumi, sudah sehingga pulau-pulau kemudian menjadi terpisah. Itu bisa saja. Dan pada waktu itu apakah sesudah terjadi kekacauan di Babel? Mungkin juga, saudara. Jadi memang sesudah kekacauan di Babel, selain bahasa yang dikacaukan juga tanah menjadi terbelah. Ya, ada goncangan, retakan ya kalau secara ilmu geologi demikian. Nah jadi saudara-saudara, ini adalah 3 rumpun bangsa yang muncul pada waktu itu. Tentu saja tidak terlalu jauh keadaan mereka sebelum mereka berpencar. Ya, pada waktu itu walaupun kemah-kemah mereka atau tempat tinggal mereka sudah terpisah, keturunan Yafet sudah berpindah, keturunan Sem juga punya wilayah sendiri, keturunan Ham punya wilayah sendiri, tetapi tentu mereka masih berada di sekitar satu tempat wilayah yang besar. Ya. Pada awalnya pasti demikian, dan masyarakat kemudian berkembang. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, saudara-saudara, bahwa melalui ini apa yang dikatakan Alkitab, kita melihat awal mula bangsa-bangsa. Tuhan tidak membuat semacam teka-teki sehingga kita tidak tahu awal kita itu bagaimana, tidak. Daftar ini memang bukan kronologis, saudara, bukan catatan kronologis mengenai urut-urutan para keturunan ya, urutan keberapa secara teliti, 1, 2, 3, tidak. Tetapi ini adalah catatan mengenai riwayat. Artinya orang-orang yang dituliskan di sini adalah orang-orang yang punya makna ya, atau mempunyai sebuah makna atau arti tertentu di masa yang akan datang mengenai keturunannya. Jadi ini adalah orang-orang yang penting, yang punya peran di dalam Alkitab. Nah, hal yang kedua, saudara, kalau kita melihat mengenai keturunan-keturunan ini, maka janji Tuhan kepada Nuh itu memang digenapi. Sebab melalui Nuh dan keturunannya seluruh bangsa akan menjadi banyak, jadi besar. Hal yang berikut yang kita lihat di sini, saudara, itu ada berulang kali kata berpencar. Nah, mereka kemudian berpencar. Artinya apa? Mereka kemudian meluaskan wilayah. Itulah kondisi pada waktu itu. Mereka membutuhkan wilayah, lalu kemudian mereka pergi. Bagaimana kehidupan mereka pada waktu itu, saudara-saudara? Kalau menurut keyakinan saya, saudara-saudara, orang-orang ini bukanlah orang-orang yang terbelakang, ya. Bukanlah orang-orang yang kita bayangkan seperti manusia-manusia gua begitu. Tidak. Mereka itu adalah orang-orang beradab, orang-orang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang mengolah alam semesta ini. Paling tidak itu. Kalaupun waktu itu baru ada satu negara atau satu kerajaan Nimrod, sehingga tentu sudah mulai ada undang-undang, ada peraturan, ada raja dan lain sebagainya. Sedangkan yang lain belum, bisa jadi begitu, saudara. Ya, tetapi bukan berarti orang-orang itu bukan tidak tahu adatnya. Mereka akan berhimpun dan mengatur diri sebagai kelompok sosial, diatur oleh hukum adatnya, diatur oleh hikmat dan kebijaksanaan masyarakatnya masing-masing. Jadi pasti ada peraturan di dalam kelompok masyarakat yang nanti kemudian berkembang menjadi negara. Jadi saudara-saudara, ini yang bisa kita pelajari. Kita bersyukur kepada Alkitab, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberitahukan lewat Alkitab mengenai silsilah ini, sehingga kita nanti akan mengerti apa yang terjadi selanjutnya. Di sini kita melihat berkat Tuhan, tetapi juga nanti saudara kita akan melihat hal yang lebih spesifik, bagaimana Tuhan kemudian
menepati janji kepada Nuh ya, supaya keturunan Nuh ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, sekali lagi kami mohon berkat-Mu supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.